Dalam pengisian riwayat masih saja menemui kendala-kendala. Nah, berikut penjelasan lebih rinci dan kendala apa saja yang biasa ditemui dalam pengisian deskripsi diri, pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan atau kursus. Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita masih akan membahas tentang pengisian riwayat pada portal SSC ASN. Jadi masih banyak pertanyaan teman-teman terkait pengisian riwayat, pengisian deskripsi diri, pekerjaan, pendidikan, pelatihan atau kursus. Iya. Jadi pada video kali ini Hidayah akan membahas tentang kendala ya, kendala-kendala dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh teman-teman di luar sana. Kalau teman-teman sudah berhasil login di akun SSC ASN, maka akan langsung tampil seperti ini teman-teman, yang memunculkan data Dapodik. Nah, kalau di sini tampilan masih aman ya, karena di sini teman-teman hanya perlu memasukkan pendidikan ya. Jadi kalau teman-teman PGSD, maka silahkan memasukkan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau S1 PGSD. Kemudian di tombol paling di bawah ada pilihan untuk memilih sebelumnya atau selanjutnya. Jadi jika ingin mengedit biodata silahkan klik sebelumnya ya, atau ada yang ingin merubah nomor telepon atau sosmed silahkan pilih tombol sebelumnya. Namun jika tidak ada perubahan maka silahkan pilih untuk memilih tombol selanjutnya. Tetapi sebelumnya harus mengisi kode CAPTCHA dulu. Jadi kode CAPTCHA di sini harus disalin teman-teman. Nah, berikutnya adalah pengisian riwayat. Nah, di pengisian riwayat ada kotak box ya, yang mana isinya tentang bagaimana kita mendeskripsikan diri. Jadi maksimalnya adalah 3000 karakter. Ini maksimal teman-teman, bukan minimal. Jadi adapun tips untuk mengisi deskripsi diri adalah bahwasanya silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, yakni yang pertama adalah identitas diri, nama lengkap dan tanggal lahir. Contohnya seperti ini teman-teman. Nama saya Nur Hidayah Basri, lahir di Bulukumba pada tanggal bla 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 bla, dan saat ini saya sedang mengajar di salah satu SMA negeri yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, jadi setelah identitas diri teman-teman silahkan mencantumkan tentang sekolah, lama mengajar, dedikasi terhadap sekolah, atau bahkan prestasi yang pernah dicapai. Kemudian kita menuliskan hubungan dengan siswa dan guru. Dan yang keempat adalah hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau teman-teman punya organisasi kemasyarakatan silahkan dicantumkan. Menjabat sebagai apa, perannya apa. Intinya adalah semua hal positif yang terkait dengan diri teman-teman maka silahkan dituliskan ya. Kalau teman-teman sudah pernah mendaftar sebagai guru, calon guru penggerak, maka teman-teman pasti akan lebih mengetahui cara pengisian esai ini. Nah, berikutnya adalah riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan ini kita diminta untuk menuliskan dimulai dari S1 sampai dengan SD. Jadi S1 sampai dengan SD teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tingkatan yang lebih tinggi atau S2, maka yang ditulis hanya sampai S1 saja dulu ya. Jadi tingkatan pendidikan ditambah satu persatu, mulai dari S1 sampai dengan SD ya. Kemudian kita masukkan nama sekolah ya, saya kira ini jelas. Kemudian tahun masuk, kemudian tahun lulus, digelar, serta jika teman-teman mengetahui akreditasi sekolahnya maka silahkan dituliskan. Dan ada beberapa masalah di sini juga teman-teman dalam pengisian nama sekolah. Misalkan ya teman-teman berasal dari sekolah swasta ya, dari sekolah swasta A, kemudian pada saat ujian nasional teman-teman mengikut pada sekolah B, sehingga nanti pada saat
ijazahnya sudah keluar, maka yang bertanda tangan di sini adalah pejabat dari sekolah B atau sekolah tempat kita ujian tadi. Begitupun semua stempel, maka semua dari sekolah B. Dah, pertanyaannya adalah teman-teman harus memasukkan sekolah yang mana, apakah sekolah A atau sekolah B? Nah, jawabannya adalah bahwasanya karena kita di sini nantinya akan ada pemberkasan, maka silahkan teman-teman memasukkan data yang berasal dari sekolah B, yang mana tempat kita melaksanakan ujian atau tempat ijazah itu dikeluarkan. Jadi sekolah B yang akan kita input pada data pendidikan ini, sehingga nama pejabat yang bertanda tangan yang kita masukkan adalah nama kepala sekolah yang tempat kita mengikuti ujian, atau nama kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah teman-teman, yaitu dari sekolah B. Nah, berikutnya adalah pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini adalah bagian yang banyak dipertanyakan juga oleh teman-teman kita di luar sana. Nah, jadi yang dimasukkan di sini adalah SK awal kita mulai bertugas teman-teman, yang mana SK ini ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi contohnya ya, tahun awal bekerja, TMT awal bekerja, dan tahun akhir 31 Desember 2016. Jadi misalkan kalau teman-teman mulai mengabdi pada tahun 2012 bulan 10 tanggal 1, maka TMT-nya silahkan ditulis, kemudian tanggal selesainya adalah 31 bulan 12 2016. Kenapa 31 bulan 12 2016? Karena berikutnya ada SK baru, yang mana SK ini asalnya dari kepala dinas. Jadi dinas yang mengeluarkan SK dengan pejabat penandatanganan adalah kepala dinas. Dan tentunya awal kita bekerja adalah 3 Januari 2017 dan berakhir pada 31 Desember 2022. Jadi SK ini berlaku hingga Desember 2022. Meskipun mungkin ada SK yang dikeluarkan setiap tahun, tetapi karena asalnya sama, sumbernya sama, yakni dari dinas, maka cukup satu yang mewakili ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika teman-teman pernah pindah sekolah ya? Nah, menurut Hidayah nih teman-temannya, misalkan pada tahun 2012 teman-teman mengajar di sekolah A ya, dan kemudian pada tahun 2016 teman-teman pindah ke sekolah B. Nah, kemudian SK dari dinas misalkan baru muncul, baru ada ya pada tahun 2022. Nah, gimana dong yang seperti ini? Nah, menurut Hidayah sendiri nih, silahkan teman-teman memasukkan TMT yang pertama kali, yakni pada tahun 2012, dan tanggal terakhir bertugasnya itu adalah sehari sebelum TMT yang kedua. Maksudnya adalah misalkan di tempat di sekolah B itu teman-teman TMT-nya adalah 10 Oktober 2016, maka tanggal selesai pada sekolah A tadi atau yang sekolah yang pertama tadi adalah 9 Oktober 2016. Begitu teman-teman. Jadi untuk sekolah yang kedua tadi, sekolah B, tanggal mulainya atau TMT-nya adalah 10 Oktober 2016, kemudian berakhir pada misalkan karena SK dinasnya itu muncul pada tahun 2022, maka sekolah B tadi ini tanggal selesainya adalah 31 Desember 2021. Kemudian dimasukkan lagi SK yang dari dinas tadi, yakni tanggal mulai bertugas yaitu 3 Januari 2022 dan tanggal selesainya adalah 31 Desember 2022. Seperti itu teman-teman. Jadi dimasukkan semua sekolah ya, mulai dari bertugas sampai terakhir. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau teman-teman tidak punya SK? Nah, saya kira untuk teman-teman meskipun mengabdi di sebuah sekolah tetapi teman-teman tidak mempunyai SK pengangkatan dari sekolah yang bersangkutan, maka riwayat pekerjaan ini tidak bisa ditambahkan teman-teman. Kenapa? Ya karena dalam list yang akan kita masukkan ada permintaan untuk memasukkan nomor SK.
Artinya SK ini yang berasal dari kepala sekolah. Kemudian ada tanggal pembuatan surat, dan kemudian ada pejabat. Pejabat di sini adalah pejabat yang bertanda tangan, yaitu kepala sekolah. Jadi untuk sekolah yang tidak mengeluarkan SK pengangkatan, maka tidak bisa kita masukkan sebagai salah satu tambahan riwayat pekerjaan. Berikutnya adalah riwayat organisasi kursus pengembangan profesi. Jadi di sini ada pengalaman organisasi teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya pengalaman berorganisasi silahkan dimasukkan ya, misalkan pramuka, PMR, dan kegiatan organisasi lainnya termasuk organisasi kemasyarakatan, silahkan dimasukkan. Kemudian berikutnya adalah pengalaman kursus latihan. Nah, pengalaman kursus atau latihan ini misalkan teman-teman mengikuti pelatihan di sekolah, misalkan atau pelatihan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Banyak pertanyaan juga di sini teman-teman. Kalau misalkan kayak mengikuti pelatihan guru belajar dan berbagi, ini termasuk jenis kursus apa ya? Jadi untuk pelatihan ini atau pelatihan yang ada kaitannya dengan pengembangan diri di sekolah, maka ini termasuk diklat fungsional guru, seperti itu teman-teman. Dan banyak yang bertanya juga, bagaimana kalau misalkan diklat saya tidak mempunyai jumlah jam? Nah, Hidayah pikir ini tidak bisa dimasukkan teman-teman, karena jumlah jam adalah poin yang wajib dimasukkan dalam riwayat kursus atau pelatihan, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah pengembangan profesi, yang mana dapat diisi jika memiliki PTK, best practice, buku-buku karya sendiri, seperti itu. Namun dari ketiga riwayat organisasi kursus pengembangan profesi ini adalah bagian yang tidak wajib teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengklik tombol selanjutnya meskipun tanpa mengisi ketiga aktivitas ini. Dan sekiranya itu teman-teman kendala-kendala yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman di luar sana maupun melalui akun YouTube-nya Hidayah. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jika ada pertanyaan boleh ya silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.